네팔, 세르비아, 칠레. 한국인 얼굴에 유창한 누가 봐도 몽골은 국적 세탁을 위해 조합에서 준비해 주셨습니다. 도 없었던 그런 독재 시대로 다시 돌아가는 것 같고 윤석열 대통령이 하는 게 대해서는 안 된다고 생각합니다. Bahkan Korut menyebut bahwa tindakan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol gila. Mulai dari kolab dengan Pandawara untuk membersihkan sungai, masak besar bersama Bobon Sadino, sampai tiba-tiba ada bagi-bagi bansos, kegiatan sosial kerap kali dilakukan oleh bakal calon yang akan menjadi pejabat, tidak terkecuali seorang pria bernama Jang Junik, salah satu bakal calon presiden yang juga sedang melakukan kampanye seperti calon-calon pada umumnya. Tapi apa jadinya jika rakyat sudah sangat jenuh, seseorang berniat menghabisi para pejabat dengan tangannya sendiri, di mana ternyata dia juga hanyalah merupakan pion dari pihak yang lebih besar. So, tanpa berlama-lama, karena besok saya juga mau maju nyalon jadi bakal menantu, kita langsung aja jump ke ceritanya. 꿈을 꾸었다. 나는 전쟁도 일으킬 수 있는 남자. Berlatar di Korea di mana program MBG tidak sampai ke sana, kisah akan berfokus kepada istri dari calon presiden Jang Junik yang bernama So Moon-ju, seorang duta besar PBB untuk Korea Selatan yang mengundurkan diri setelah suaminya mencalonkan diri sebagai calon presiden. And we will not suffer their belligerence. Singkat cerita, scene beralih ke sebuah pertemuan yang dihadiri oleh Presiden Korea di mana ternyata Seo Moon-ju bukan mbak-mbak sembarangan. Dia adalah salah satu sosok yang dekat dengan ibu presiden dan telah bekerja sama selama 10 tahun terakhir. Sayangnya hal itu harus terhenti karena Jang Junik, suami Moon-ju, adalah kandidat calon presiden dari partai oposisi yang akan melawan Bu Presiden di pemilu yang akan datang. Bu Presiden mengatakan kalau dia sebenarnya tidak mempermasalahkan hal itu, namun yang paling membuatnya khawatir adalah pandangan Junik tentang isu reunifikasi atau pemersatuan kembali Korea Selatan dan Utara. Menurutnya hal itu terlalu beresiko jika dijadikan sebagai senjata politik untuk kampanye. 무관심하니까. 자세한 사정은 저도 잘 모르겠습니다. Mendengar hal itu, Seo Moon-ju kemudian menyampaikan kalau sebenarnya suaminya menitipkan pesan kalau dia ingin bertemu dengan Bu Presiden nanti malam setelah menghadiri misa penyatuan tahunan yang akan digelar sore nanti. Meskipun begitu, Seo Moon-ju juga belum mengetahui apa yang ingin dibicarakan oleh suaminya dengan Bu Presiden. 큰일을 감당할 수 있게 해달라고. Singkat cerita, Seo Moon-ju dan suaminya pun pergi menuju ke acara misa tahunan tersebut di mana mereka disambut oleh ratusan pendemo yang menolak isu penyatuan Korea di depan gereja. Sesuai protokol, seharusnya beberapa pengawal akan ditempatkan di dalam gereja untuk menjamin keselamatan mereka berdua. Namun, Jang Junik secara khusus meminta para pengawal itu untuk menunggu di luar selain karena istrinya tidak suka dikawal, sekaligus untuk menghormati proses misa yang akan dilakukan di dalam gereja. Acara misa pun dimulai di mana Jang Junik yang ditunjuk untuk membuka ibadah saat itu. Namun tiba-tiba muncul seseorang dengan seragam militer yang maju dan langsung menembaknya, di mana hal itu seketika membuat keadaan menjadi kacau. 통일은 안 한댔잖아. Menyadari hal itu, Seo Moon-ju pun berusaha melindungi suaminya yang sudah sekarat sambil memohon kepada penembak itu kalau dia akan membujuknya untuk membatalkan wacana penyatuan kembali dan program MBG. Sayangnya penembak itu seolah sudah tidak peduli dengan apapun dan tepat saat dia akan mengeksekusi Moon-ju, tiba-tiba muncul sosok pria misterius yang langsung menyerangnya sehingga Moon-ju masih bisa selamat.
Tidak berselang lama, seluruh keluarga Jang Junik pun tiba di rumah sakit termasuk ibunya Lim Ok-son, pemimpin dari perusahaan ekspedisi terbesar di sana, dan gampangnya dia termasuk salah satu dari keluarga 9 naga. Sayangnya dengan luka tembak yang cukup fatal, Jang Junik tidak bisa diselamatkan dan secara resmi dinyatakan meninggal malam itu juga. 이사도중 총에 맞고 후보를 잃은 세공화당은 장준익 의원 사망 이후 정치권은 여전히 혼란에 빠져 있습니다. Singkat cerita, setelah acara berkabung, Seo Moon-ju berkumpul kembali untuk makan malam dengan keluarga besar suaminya, yaitu adik, ibu, dan neneknya Jang Junik. Di mana di sini, neneknya membuka obrolan dengan mengatakan kalau setelah suami dan anaknya, kini cucunya juga harus meninggal. Mereka bahkan sempat-sempatnya menyindir harta warisan keluarga yang kini jatuh ke tangan Seo Moon-ju karena mereka belum dikaruniai anak. 이번에 제가 형 대신 출마하기로 했습니다. Mendengar hal itu, adiknya Junik yang bernama Junsang lalu berusaha mengganti topik pembicaraan dengan mengatakan kalau dia akan mencalonkan diri sebagai calon presiden menggantikan kakaknya karena elektabilitas sedang berpihak kepada mereka setelah peristiwa penembakan kakaknya. Namun, Ibu Lim berpikir kalau anak keduanya itu tidak akan mampu menggantikan kepopuleran dan karisma kakaknya, dan jikapun ada yang bisa menggantikannya, dengan nada sarkas, Ibu Lim mengatakan kalau orang itu tidak lain adalah Seo Moon-ju. 저는 아닌 것 같으세요? Bersamaan dengan itu, seorang pengacara lalu datang dengan membawakan surat wasiat dari mendiang Jang Junik yang menegaskan kalau seluruh harta peninggalannya akan sepenuhnya diberikan kepada istrinya. Keadaan pun menjadi semakin ruwet karena keluarganya jelas tidak terima dengan keputusan itu dan malah menuduh Seo Moon-ju yang telah merencanakan pembunuhan suaminya sendiri. Karena itu, mereka pun berniat untuk menuntutnya di pengadilan. 무엇보다 가장 열심히 공을 들인 건 애면 글면 키워낸 나무에 모든 걸 다 기부하고 한국 떠나겠어요. Di sisi lain, diperlihatkan kameramen yang menolong Seo Moon-ju tempo hari di gereja yang masih memegang kalung milik Moon-ju. Orang itu ternyata adalah semacam agen rahasia karena malam itu rekannya dari Amerika menelpon dan mengatakan kalau ada klien besar yang ingin menawarkannya job, yaitu untuk melindungi Seo Moon-ju secara diam-diam. How'd you get my number? Widow of a South Korean politician, Moon Ju-sol. She the client? No, Sol doesn't even know she's in. Klien yang tidak ingin diketahui identitasnya itu mengatakan kalau dia menginginkan pengawalan untuk Seo Moon-ju karena Moon-ju tidak sadar kalau dirinya sedang dalam bahaya. Tidak hanya itu, kliennya juga minta dikabarkan mengenai keseharian Moon-ju dengan siapa dia bertemu dan apa yang dibahas. Namun masnya itu sendiri sebenarnya juga sudah mulai memantau Moon-ju dan melihat kalau Moon-ju bisa menjaga dirinya sendiri. Dia menganggap kalau tugas itu tidak diperlukan dan justru menolak pekerjaan tersebut. No intention. She seems strong. Stronger than you think. Keesokan harinya, diperlihatkan Seo Moon-ju yang pergi ke kantor polisi untuk mendapatkan update mengenai kejadian di gereja. Dari sana, dia kemudian juga mengetahui kalau mas-mas yang menolongnya bernama Baek San-ho. Sayangnya, polisi tidak mempunyai informasi pasti mengenai dirinya karena Baek San-ho memiliki banyak sekali paspor dari negara yang berbeda-beda dan pihak gereja hanya berkata kalau Baek San-ho telah menetap di sana selama beberapa tahun terakhir. 아마 단독 범행으로 결론 날 것 같아요. 여보 괜찮아. 사랑도 없이 결혼한 여자가 때문에 우리 준이게 밤마다 외로웠어. Setelah mendapat informasi tersebut, Moon-ju lalu mampir ke gereja untuk berbicara dengan pastor di mana San-ho yang melihatnya dari atas kemudian memutuskan untuk menemuinya saat Moon-ju OTW pulang dan mengembalikan kalung milik Moon-ju yang sebelumnya dia simpan. 남편분 일은 유감입니다. Tapi saat mereka sedang berbicara, San-ho menyadari kalau ada mobil yang sedang mengikuti Seo Moon-ju di mana dia lalu mengajaknya untuk pindah ke tempat lain. Di sisi lain, Seo Moon-ju pun menuruti San-ho tanpa ada rasa curiga sama sekali meskipun saat itu San-ho sempat menghajar beberapa orang pengawal yang berusaha mengejar mereka.
Setelah berhasil kabur ke atas gunung dan merasa kondisi di sekitar sudah aman, Sanho berkata kalau kabur dan bersembunyi adalah hal dasar bagi orang seperti dirinya. Tapi di sini seolah tidak menghiraukan asal-usul Sanho yang mencurigakan, Moonju lalu bertanya apakah dia mendengar kata-kata terakhir yang diucapkan pelaku penembakan sebelum dia on goal, di mana Sanho kemudian mengkonfirmasi kalau dia memang mendengar si pelaku yang mengatakan kalau dia telah membunuh mata-mata sambil melihat ke arah mendiang Jang Juni. 그 사람이 마지막으로 한 말 들었죠? 나는 간첩을 죽였다. Meskipun suaminya sendiri yang telah menjadi korban, namun suara hatinya mengatakan seperti ada yang ganjil dari kasus tersebut. Begitu juga dengan Sanho yang juga mengkonfirmasi hal itu karena kebetulan tujuan utamanya menemui So Moonju sekarang adalah untuk memberitahukan sesuatu yang belum diketahui oleh orang lain. 자기 나라가 없는 사람들. Jadi dari rekaman CCTV yang dia ambil dari gereja, Sanho sempat melihat pelaku menyelipkan sebuah kertas berisikan nomor telepon ke dalam sebuah buku. Anehnya setelah dia cek, nomor itu tidak nyambung kemana-mana dan tidak berselang lama, wartel tempatnya telepon langsung digeruduk oleh beberapa orang yang mencurigakan seolah mencari sosok yang menelpon nomor tersebut. Dan yang lebih mengejutkan lagi, sebelum misa berlangsung, pelaku sempat terlihat mendatangi sebuah mobil di sekitar gereja dan orang yang ada di dalam mobil itu tidak lain adalah Jun Sang, adik kandung dari mendiang Jang Junik yang kini berniat untuk menjadi kandidat calon presiden setelah kematian kakak kandungnya sendiri. 그날 도련님이 김영준 하사를 만났어요. Keesokan harinya, So Moonju lalu pergi menemui kepala keamanan almarhum suaminya yang kita panggil saja Ujang untuk menanyakan sejak kapan suaminya mulai terlihat aneh dan meningkatkan keamanan. Ujang pun kemudian mengingat-ingat dan mengatakan kalau itu semua terjadi mungkin sejak beberapa bulan yang lalu saat mendiang kembali dari Amerika di mana Jang Junik terlihat mulai sibuk teleponan dan melakukan beberapa meeting privat. Dia juga mengatakan kalau Junik beberapa kali sempat terlihat berperilaku aneh dan mengatakan kalau dia diikuti oleh si tupai. 다람쥐가 쫓아오네. 다람쥐한테 당해서 얼굴에 흉터 있잖아. 폭력 다람쥐. 다람쥐? Mendengar hal itu, So Moonju langsung bergegas pulang ke rumah untuk melihat beberapa album foto lama karena samar-samar mengingat si tupai yang dimaksud, dan dari sana dia akhirnya baru bisa memastikan kalau tupai yang dimaksud oleh suaminya merujuk kepada Jun Sang, adik kandungnya sendiri. 어느 방향인지 말해. 같이 가게. 김용준 씨 가족들 알아보러 만나뵈러 집 앞에 왔는데. Di saat yang bersamaan, asisten Moonju yang kita panggil saja Mimin lalu menelponnya setelah sebelumnya diminta untuk memantau keadaan keluarga pelaku pembunuhan Junik. Dia melaporkan kalau saat itu keluarga pelaku seperti sedang dievakuasi oleh sekelompok orang dan entah akan dibawa kemana. 이원 전문 변호사 따까리 Di sini Mimin lalu ngide untuk mengikuti mereka meskipun Moonju sudah melarangnya karena menurutnya itu terlalu berbahaya, dan benar saja Mimin mengikuti mereka sampai ke bandara dan begitu sampai di sana aksinya justru ketahuan oleh orang-orang tersebut. 잠시만요. 도련님? 이런 인재는 어디서 구했어요? 아니, 여미지 씨. Tidak berselang lama, So Moonju yang berusaha menyusul Mimin ke bandara kemudian mendapat telepon dari Jun Sang yang mengatakan kalau Mimin saat ini sedang ada bersamanya. So tanpa pikir panjang, Moonju pun langsung pergi mendatangi Jun Sang demi menyelamatkan asistennya. 그렇게 하실 수 있는지 한번 볼게요. 힘은 동가야. Di pertemuan itu, Moonju langsung to the point dan bertanya kepada Jun Sang kenapa suaminya harus tewas, dan Jun Sang repot-repot menyusun konspirasi yang menunjukkan kalau seolah-olah hal itu dilakukan oleh orang lain. Di sini Jun Sang pun kemudian mengklaim kalau apa yang dia lakukan adalah tugas negara sebagai jaksa keamanan publik karena dia sedang menjalani dinas rahasia untuk menyelidiki Junik yang faktanya merupakan seorang mata-mata. Well, we can trust the satellites. Possible without rushing the track.
Chinese cooperation. Better believe they have the resolve to launch those missiles. Jadi semuanya bermula dari 2 bulan yang lalu di mana ada seorang staf Kementerian Pemerintah Amerika bernama Miller yang sebelumnya mengikuti rapat dengan Presiden Amerika untuk membahas ancaman nuklir dari kapal selam Korea Utara. Berdasarkan sumber intel yang didapatkan oleh pemerintah Amerika, diperkirakan kalau kekuatan nuklir dari kapal selam itu bisa menghancurkan beberapa kota sekaligus. Padahal menurut Miller, informasi itu keliru karena belum bisa diverifikasi kebenarannya. System has a strike record of over 98 into the region. If it does escalate, Oh shit. Sebaliknya, fakta dari lapangan menunjukkan kapal selam mereka hanyalah kapal reot yang akinya harus sering-sering dicas. Sayangnya, tidak ada yang mau mendengarnya karena dia berasal dari Asia dan pemerintah Amerika juga terlalu lebay dengan menganggap hal itu sebagai ancaman nyata. Jadi mereka berniat untuk lebih dulu melakukan serangan dengan dalih sebagai tindakan pertahanan. Jika hal itu benar-benar sampai terjadi, maka akan ada resiko 40% wilayah Asia Timur akan berubah menjadi medan perang dengan skala besar. Warfare of the future, with the weapons of the future and the strategies of the future. Oleh sebab itulah, dia lalu meminta bantuan Jang Junik dengan memberikannya semua informasi yang dia tahu mengenai rencana penyerangan tersebut dengan harapan kalau Junik dan pihak Korea Selatan bisa membantunya untuk mencegah perang itu agar tidak terjadi. The news hit us like a ton of bricks. Needs to be reconsidered. Sebaliknya, kematian Junik mungkin bisa memicu perang lebih cepat ketika media mencium bahwa pihak utara terlibat dengan penembakan seorang calon presiden. Karena itulah dia lalu menyusun semua skenario dan situasi untuk meredam kecurigaan publik. Jun Sang juga mengatakan kalau Sanhu sebenarnya adalah seorang tentara bayaran dari perusahaan bernama Valkyrie, sebuah perusahaan kontraktor khusus di bidang militer yang ada di Amerika. Dia curiga kalau Sanho ada hubungannya dengan kematian Junik karena tidak mungkin orang dengan profil seperti itu bisa kebetulan ada di tempat kejadian saat pembunuhan berlangsung. 우리라는 데 가봤더니 러시아에서 왔대. 우리가 알아보니까 이분 미국인이었어. Meskipun begitu, Moonju sama sekali tidak peduli dengan semua cerita yang dikatakan Jun Sang karena departemennya sudah kerap kali memalsukan bukti dan juara dalam memutarbalikkan fakta membuat seseorang yang jujur seolah-olah menjadi seorang kriminal. Apapun yang terjadi, So Moonju tetap akan mengungkap kebenaran di balik kematian suaminya tersebut. 나도 내 마음의 평을 찾아야겠으니까. 하지만 어쩔 수 없네요. 대장님 혹시 저 때문에 이 씨바 새끼들 족 같은 요구 들어주시는 거는 아니죠? 아침까지 해결하고 올게. 믿고 있습니다. Di sisi lain, diperlihatkan Sanho yang sedang berbicara dengan pastor dan menyampaikan pesan kalau dia harus segera menjemput neneknya di Korea Utara karena ada situasi yang cukup serius akan terjadi. Menurutnya, hal itu berhubungan dengan mendiang Junik, namun sayangnya dia tidak bisa memberitahukan detailnya kepada Sanho. Yang jelas, dia harus segera mengevakuasi neneknya dari Korea Utara sebelum semuanya terlambat. 이것을 위시해서 가볼까 하고요. Mendengar hal itu, Sanho pun pamit dan sebagai tanda perpisahan, dia meminta sebuah Alkitab untuk dibawa selama perjalanannya menuju ke sana. Namun saat baru saja sampai di pelabuhan, Sanho membuka Alkitab itu dan menemukan sebuah kartu yang sama persis dengan yang diselipkan oleh pelaku penembakan Jang Junik. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung bergegas kembali ke gereja untuk memastikan keadaan pastor. Di saat yang bersamaan, So Moonju juga terlihat pergi ke gereja untuk menanyakan langsung identitas Sanho kepada pastor. Namun begitu sampai di sana, dia justru menemukan pastor sudah tewas dan ruangannya sudah acak-acakan. Sanho yang sudah lebih dulu ada di sana lalu mengatakan kalau pastor kemungkinan dibunuh oleh seseorang yang menginginkan sesuatu darinya, namun dia belum tahu benda yang dimaksud. Lalu bertepatan dengan itu, sang pembunuh ternyata kembali lagi ke ruangan itu di mana Sanho mau tidak mau harus menghadapinya. Sambil berusaha untuk melumpuhkan orang tersebut, Sanho menanyakan mengenai tujuan orang itu menghabisi pastor. Namun orang itu hanya sempat mengatakan sesuatu tentang paus di laut yang jauh. Entah apa maksudnya sampai akhirnya perkelahian itu memancing Marbot datang ke sana yang membuat pembunuhnya bisa melarikan diri.
Sebelum situasi menjadi kacau dan merekalah yang justru dituduh membunuh pastor, Sanho lalu mengajak Munju kabur lewat sebuah terowongan rahasia zaman Jepang di mana Munju menyempatkan bertanya mengenai perusahaan Valkyrie kepada Sanho. Namun Sanho mengaku kalau kontraknya dengan mereka sudah berakhir dari setahun yang lalu dan belum diperpanjang sampai sekarang. 발키리에선 1, 2년 단위로 계약을 갱신해요. 의원이난 네 뜻을 전하겠다 하셨어요. Lalu mengenai kematian pastor, Sanho mengatakan kalau pastor sebelumnya ingin menyampaikan sebuah surat yang ditinggalkan oleh mendiang Jang Junik dan surat itu tidak lain adalah surat yang ditulis oleh Miller soal rencana penyerangan militer Amerika. Sanho curiga kalau itulah alasan yang membuat pastor sampai ikut dibunuh. Dari sini, Munju akhirnya sadar kalau suaminya juga sedang berusaha untuk menghentikan perang. Oleh karena itu, dia lalu memutuskan untuk melanjutkan misi mendiang suaminya dan meminta Sanho untuk segera menjemput neneknya sebelum perang benar-benar terjadi. 북한에 가족이 있어요? 물로 살해되신 거예요. 네. Dari sana, So Munju lalu bergegas menemui ibu presiden untuk memberitahukannya mengenai surat yang diterima oleh suaminya. Namun, ibu presiden justru membakar surat itu untuk menghilangkan bukti karena sebenarnya dia sudah tahu mengenai hal itu dan memilih diam karena tidak ingin mengintervensi langkah yang diambil oleh pemerintah Amerika meskipun dia juga tidak mau sampai terjadi perang. 네 문제가 뭔지 알아? Menurutnya akan lebih menguntungkan jika mereka memanfaatkan situasi dan berpihak kepada Amerika karena mau bagaimanapun juga perang ini tidak akan bisa dihentikan mengingat kekuatan besar yang ada di baliknya. 미국 자율화 탈 거야. NGO에 관심 있다지. 따가보려나. 충고 아니고. Dengan perasaan kecewa setelah mendengar jawaban dari Bu Presiden, So Munju lalu kembali menemui Ibu Lim, mertuanya yang merupakan bagian dari 9 naga, di mana dia berniat untuk maju menggantikan suaminya untuk menjadi calon presiden. Menggunakan kekuatan mertuanya yang memiliki koneksi di dunia politik selama 3 generasi, mereka telah berinvestasi menata satu demi satu bata untuk menjadikan Junik sebagai seorang presiden sampai akhirnya dihancurkan begitu saja dengan kejadian penembakan tempo hari. Oleh karena itu, So Munju berniat untuk menyelesaikan apa yang sudah keluarga itu bangun selama ini dan sebagai gantinya, Munju berjanji akan mengembalikan semua warisan Junik kepada keluarganya. 준희 씨가 저한테 주었던 모든 걸 어머님께 드릴게요. 이게 만약 소설 속 한 장면이라면 도련님은 해외로 나가셔야 합니다. Di sisi lain, diperlihatkan Sanho yang sudah mulai melakukan perjalanan menuju Korea Utara dengan melewati rute dari Cina. Namun seperti yang kita tahu, tidak mudah untuk masuk ke wilayah itu karena perbatasannya selalu dijaga ketat oleh para tentara. Oleh karena itu, Sanho lalu membayar beberapa orang penyelundup yang memang spesialis menyelundupkan warga Korea Utara yang ingin kabur dari negara itu. Sayangnya saat mereka akan menyeberangi sebuah sungai di jalur tikus yang biasa mereka gunakan, tempat itu ternyata sudah dipenuhi oleh beberapa tentara perbatasan yang telah meningkatkan penjagaannya selama beberapa hari terakhir. Semua orang yang terlihat menyeberangi sungai itu langsung ditembak di tempat sehingga tidak ada satupun dari mereka yang berani mengantarkan Sanho untuk menyeberang. Menyadari kalau dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk menyelamatkan neneknya, Sanho akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan yang masih bisa diselamatkan, yaitu So Munju. Oleh karena itu, dia lalu menghubungi kembali rekannya di organisasi Valkyrie dan berkata kalau dia akan menerima job yang sebelumnya dia tawarkan. They're the client.